jangan membicarakan penyandang disabilitas tanpa melibatkan disabilitas, gitu kan. Jadi karena yang mengetahui kebutuhan mereka adalah mereka sendiri. Misalnya ada logo nih di toilet, logo disabilitas. Kadang orang kan mengatakan, itu untuk disabilitas, tidak bisa digunakan. Padahal itu bisa untuk semua kalau kita membicarakan kata inklusif. Banyak teman-teman dengan organisasi masing-masing juga turun untuk memberikan bantuan kepada teman-teman yang jadi korban. Bukan hanya teman-teman, kami aja sebenarnya korban gitu kan. Halo Tribuners semua, selamat datang di Trilogi, Tribun Lombok Dialog dan Inspirasi bersama saya Laila. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik dalam rangka Hari Kesiapsiagaan Bencana 2026 dan tema kita hari ini luar biasa soal kepemimpinan dan peran perempuan dengan disabilitas dalam penanggulangan bencana dengan 3 narasumber yang luar biasa. Yang pertama ada Ibu Sri Sukarni, ini penyintas gempa sekaligus Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI Nusa Tenggara Barat. Ibu Sri, terima kasih sudah hadir. Yang kedua ada Ibu Fitri Nugrahaningrum, aktivis perempuan disabilitas, pengurus unit layanan disabilitas BPBD NTB. Ibu Fitri, terima kasih sudah hadir. Dan ada Bapak Awan, Kabid Rehabilitasi, Rekonstruksi dan Kerjasama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi NTB. Pak Awan, terima kasih. Ibu-ibu, Bapak dan terima kasih sudah mampir di studio kami. Kita berbicara soal penanggulangan bencana dengan disabilitas ya. Seperti yang kita tahu 2018 kita dihantam gempa berkali-kali cukup lama dan itu tentunya ada resiko tersendiri untuk disabilitas ya. Dan saya akan mulai dari Ibu Sri. Ibu Sri, pada waktu 2018 kita kilas balik, apa yang Ibu rasakan waktu itu sebagai disabilitas dengan kondisi yang cukup mencekam waktu itu? Baik, terima kasih Mbak. Gempa 2018 itu ya, karena waktu itu kan saya merasakan gempa yang sangat, ya kita tahu lah Mbak ya, waktu itu. Dan saya tinggal dulu di Mataram, tapi dampaknya sampai di sana. Nah, waktu itu memang perasaan tidak menentu gitu kan, apalagi jauh dari keluarga gitu kan. Jadi saya merasa bahwa saya kesulitan dalam segala hal gitu kan, mendapatkan hambatan dalam segala hal, baik itu informasi yang saya terima terkait bagaimana cara penyelamatan diri, terus kemana harus mencari pengungsian gitu kan. Jadi waktu itu memang saya belum mendapatkan pemahaman terkait bagaimana cara kita menyelamatkan diri yang seperti tadi gitu. Itu juga kan gempa itu secara tiba-tiba gitu kan. Dan yang saya terima malah berita-berita hoax itu yang mengatakan bahwa air sudah sampai Polda gitu kan. Jadi tempat saya juga di waktu itu di sekretariat HWDI, saya ingat tempat di sekretariat itu juga tidak akses gitu ya. Jadi pertama informasi memang saya tidak menerima informasi terkait tentang situasi saat itu dan juga kemana harus mencari penyelamatan, kemana evakuasi. Dan waktu itu kami dikumpulkan di depan musola sama Pak RT gitu kan. Tidak akses gitu. Jadi memang sangat-sangat sulit waktu itu, sangat kacau lah, pikiran kacau kemana-mana dan juga situasi memang saat itu benar-benar tidak bisa saya bayangkan kembali gitu Mbak waktu itu. Jadi waktu itu kebingungan, kemudian keresahan dengan berita hoax, kemudian tentang penyelamat itu masih benar-benar belum terakses gitu. Belum pernah memang sebagai penyandang disabilitas, khususnya perempuan penyandang disabilitas itu belum pernah mendapatkan pemahaman, belum pernah mendapatkan edukasi, pembelajaran terkait bagaimana tentang bencana gitu, khususnya gempa bumi waktu itu. Karena memang blank lah, tidak tahu apa-apa lah gitu. Walaupun kami memang saya sendiri sebagai ketua organisasi, tetapi untuk pemahaman terkait dengan kebencanaan itu belum pernah ada waktu itu sebelum 2018 gitu.
Jadi sebelum-sebelumnya sampai Ya, bencana sampai bencana itu masih bingung lah ya, masih Iya, bingung. Dan itu tentunya terjadi sama teman-teman disabilitas yang Iya. lain juga. Terjadi karena waktu itu saya berlima di sekretariat itu nginap. Jadi ada teman yang langsung keluar gitu Oke. kan. Karena itu kan setelah kita mendapatkan pemahaman ternyata itu membahayakan Iya. gitu. Tapi kan dalam situasi darurat seperti itu tidak ada pikiran yang lain-lain. Yang penting Saling kita menyelamatkan keluar rumah, diri. menyelamatkan diri gitu kan. Jadi itu, dan cara penyelamatan itu memang membahayakan waktu itu Mbak untuk kami. Jadi banyak tantangannya waktu bencana 2018. Iya, terbayang sih. Iya. Dan tentunya ya tadi seperti yang saya sampaikan, teman-teman disabilitas yang lain juga merasakan hal yang sama. Nah, Ibu Putri juga merasakan hal yang sama seperti yang Ibu Sri sampaikan, ceritakan. Iya, jadi bukan hanya Ibu Sri yang mengalami bersama anggotanya, kami juga mengalami gitu ya. Pada saat itu kan saya sebagai Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia, di mana teman-teman anggota kami disabilitas netra yang ada di pusat gempa di KLU, kemudian di Lotin itu kan belum mendapatkan bantuan yang sesuai, bahkan tidak terevakuasi kayak gitu. Ada yang juga terjebak di dalam rumah, tidak tahu, kemudian mereka tidak bisa bagaimana caranya menyelamatkan diri, ketika lari juga mau kemana karena kan tidak ada penglihatan gitu. Bahkan sempat ada salah satu ya teman-teman saat gempa itu lari malah dia jatuh seperti itu. Nah, kami itu masih jauh dari data, kemudian tidak terjangkau akses, tidak terjangkau bantuan, sehingga kami itu menjadi korban yang terabaikan gitu. Sehingga kan teman-teman ini kalau enggak saling informasi terhadap penyandang disabilitas sendiri, itu juga tidak akan terjangkau gitu. Bahkan keluarga itu kadang-kala juga penyelamatan itu lebih ke yang non-disabilitas daripada yang disabilitas. Jadi gempa 2018 itu menjadi pengalaman yang serem gitu ya, tapi juga menjadi ilmu bagi kami kayak gitu, agar ketika terjadi bencana itu kami bisa lebih lebih bisa memposisikan sebagai korban yang bisa menyelamatkan diri. Iya. Iya. Jadi pada saat 2018 itu memang penanganannya untuk evakuasi disabilitas itu sangat terbatas gitu ya. Sangat tidak ada, belum ada. Karena belum pernah ada edukasi. Belum akses gitu ya apapun. Edukasi, informasi dan cara penanganan karena data Mbak, datanya itu kan belum belum ada untuk korban penyandang disabilitas saat itu. Gitu. Jadi ya masih sampai sana dan masih tantangannya memang masih banyak. Saya cerita sedikit Mbak, kan kalau tantangan itu misalnya terkait informasi, akses sarana dan prasarana di tempat pengungsian. Waktu itu kan kami dari HWDI memang setelah 2 atau 3 hari gempa itu kami turun lapangan mencari teman-teman gitu kan, untuk melihat keadaan teman-teman. Nah, pas gempa itu kalau tidak salah siang gitu kan, waktu mau melihat di pengungsian ada teman disabilitas di Dopang kalau tidak salah, kan ada gempa lagi. Saya waktu itu pakai tongkat sampai terjatuh gitu ya. Terus suami saya bilang, diam Dek, orang saya sudah diam tapi yang goyang itu kan gempanya. Namanya bumi sedang. Tapi saya akhirnya jatuh. Nah, teman tuli itu mau menyelamatin saya, dia sampai pegang tembok gitu kan. Nah, itu kan sepertinya tidak pernah kita mendapatkan pembelajaran bagaimana cara penyelamatan diri ketika terjadi gempa, dan ketika kita dalam situasi berada di situasi gempa itu gitu. Itu sih Mbak dulu, jadi sangat terbayang lah waktu itu Mbak bisa membayangkan gimana teman-teman disabilitas yang non disabilitas saja kocar-kacir apalagi kami gitu. Kerentanannya berlapis Bu ya. Kerentanannya sangat berlapis. Nah, Pak Awan melihat situasi kondisi ini, teman-teman disabilitas sangat kesulitan akses evakuasi, kemudian akses informasi.
Bagaimana dari pemerintah sendiri untuk teman-teman disabilitas? Memang begini, kita ketahui bersama, apalagi kalau kita berbicara terkait gempa 2018. Betul. Jadi keterbatasan data jumlah teman-teman yang berkebutuhan khusus ya, teman-teman dari penyandang disabilitas dan terkait kesiapsiagaannya memang sudah ada sebenarnya, tapi data ini tidak tersusun dengan rapi. Sehingga di pemerintahan desa pun sebenarnya sudah memiliki data-data ini. Pada saat kami meng-cross-check, menanyakan itu data ada, cuman tidak terstruktur dengan baik lah data-data ini. Nah, memang kita akui 2018 pada saat gempa, itu gempa besar ya, untuk gempa terbesar di Pulau Lombok ya, dan karena beberapa kali cukup lama. Kalau tercatat oleh kami itu ada 5 kali kejadian yang main shocknya. Jadi gempa utamanya itu ada 5 kali kejadian gitu. Nah, sehingga belum ada gempa-gempa susulannya kan. Itu gempa susulannya banyak dan itu rentang waktunya maksudnya nggak jarak dekat gitu. Kadang kita sudah ngerasa udah selesai, tiba-tiba datang lagi itu seminggu kemudian, nah kayak gitu. Jadi itu memang yang menjadi PR kita itu terkait dengan data-data teman-teman dari penyandang disabilitas. Sehingga kita tahu pada saat apa yang dibutuhkan oleh mereka di lapangan tadi itu. Nah, kadang bantuan yang terkirim pun karena datanya tidak akurat ya, belum tersusun rapi gitu. Jadi kan kebutuhan mereka dengan kebutuhan orang lain itu pasti berbeda-beda. Kebutuhan kita semua ini berbeda-beda gitu. Jadi itu yang perlu kita tahu bersama sekarang itu adalah data dulu. Nah, itulah yang kita konsep saat ini terkait dengan pendataan untuk teman-teman yang berkebutuhan khusus, teman-teman disabilitas, teman-teman kelompok rentan itu. Sehingga kita tahu pada saat kejadian bencana nanti kita tahu apa yang harus kita berikan kepada mereka gitu. Jadi alur-alurnya sudah jelas, kebutuhannya sudah jelas, cara evakuasinya pun sudah jelas. Nah, termasuk dari 2018 itu teman-teman dari teman-teman disabilitas ini dilabatkan dalam penanganan bencana atau prosesnya jadi, gimana tuh? Gini, karena kita memang kalau menurut saya teman-teman ini harus dilibatkan. Jadi perencanaannya itu harus kita mulai dari awal sebenarnya. Jadi tidak bisa di tengah jalan baru mereka juga terlibat. Jadi karena yang mengetahui kebutuhan mereka adalah mereka sendiri. Nah, jadi kita ajak mereka tuh di perencanaan awal ya. Misalkan kalau kita di dokumen kebencanaan itu ada namanya rencana kontingensi. Nah, kita berbicara terkait gempa, maka kita harus memiliki rencana kontingensi gempa yang ada unsur atau pelibatan dari teman-teman ini dari awal sudah kita setting. Jadi pada saat terjadi bencana mereka berbuat apa tuh tahu. Dan teman-teman pun melakukan evakuasi pertolongan darurat nanti udah tahu. Oh, saya harus melakukan ini misalkan kejadiannya di sini di titik ini berarti di sini ada sekian yang penyandang disabilitasnya, ada sekian ibu-ibu hamilnya, ada sekian itu, dan data ini kan harus kita update terus, Pak. Jadi data ini tetap akan bergerak. Rencana kontingensi pun yang kita bicara dari terkait dengan perencanaannya nanti itu harus kita review terus, mungkin per 2 tahun kita akan review gitu. Karena kan yang terdampak itu semua ya, termasuk teman-teman disabilitas. Dan ya mungkin yang tadi pada saat pendataan sekarang orangnya belum hamil, ya tahun depan ternyata lagi hamil, kan berarti data itu kan berubah gitu loh, maksud saya seperti itu. Oke, gimana Ibu Sri terkait dengan pelibatan teman-teman disabilitas dalam penanganan bencana? Kalau dulu ya kita berbicara sebelum dan sesudah. Kalau dulu kan tidak pernah dilibatkan sama sekali. Bahkan kantor BPBD pun kami tidak tahu di mana gitu. Awan tidak tahu. Cuma lewat aja gitu kan, tahu tapi tidak tahu fungsinya kantor BPBD itu apa gitu kan, karena kan tidak pernah dilibatkan, tidak pernah masuk di dalam kantor gitu, tidak pernah komunikasi dengan orang-orang di BPBD tersebut. Jadi bagaimana kami akan mengetahui bahwa ternyata di sana ketika ada terjadi bencana, tahu sih bencana itu memang fungsinya di BPBD gitu kan. Tapi untuk teman-teman disabilitas kemana nih, bagian apa tempat kami harus melapor sehingga nanti kebutuhan teman-teman penyandang disabilitas ini bisa terakomodir gitu kan. Jadi terus kalau mau mendapatkan pelatihan terkait dengan kebencanaan kepada siapa gitu kan. Nah, itu yang belum kami pahami gitu, Mbak. Alur-alurnya untuk kami terlibat itu kemana gitu. Nah, setelah 2018 kalau tidak salah 2020 masuklah siap siaga gitu kan. Program siap siaga ini yang
mengumpulkan semua teman-teman organisasi penyandang disabilitas di NTB dan juga pemerhati disabilitas seperti lembaga-lembaga pemerhati disabilitas seperti PMI dan lainnya. Itu kami dikumpulkan untuk sama-sama kita merundingkan gitu kan, merundingkan apa nih yang harus kita perbuat gitu kan sebagai seorang penyandang disabilitas, apa nih yang harus diperbuat ketika terjadi bencana, apa yang harus kita lakukan. Nah, itu kan terbentuknya ULD kan, unit layanan disabilitas di situ. Jadi di unit layanan ini kami baru sadar bahwa oh ternyata BPBD bisa juga nih untuk mengakomodir kebutuhan teman-teman disabilitas. Ternyata setelah di unit itu kan kita dikasih pembelajaran sama program siap siaga melalui BPBD dengan ada peningkatan kapasitas terkait bagaimana ketika terjadi gempa, bencana secara umum, peningkatan kapasitas, terus bagaimana kita menjadi fasilitator gitu kan, terus bagaimana di unit layanan ini kita juga membuat panduan dan segala macamnya terkait dengan bencana yang akan melibatkan. Nah, di situ kami merasa, oh ternyata pelibatan kami memang harus gitu. Kami mendorong BPBD untuk tetap melibatkan organisasi penyandang disabilitas ini sehingga nanti organisasinya ini bisalah untuk menyebarluaskan informasi-informasi dan semoga tidak terjadi lagi seperti bencana-bencana sebelumnya yang kami tidak tahu harus kemana. Sekarang kan sudah ada koordinasi kalau terjadi bencana ketika ada data. Dan di sini juga data kami juga menghimpun data gitu, bukan menghimpun sih, melihat data Risosek yang ada di NTB itu kita pilah. Kalau data Risosek itu kan campur gitu Mbak, masyarakat secara utuh. Jadi di sini kita pilah untuk melihat teman-teman disabilitas, data-data disabilitas itu nanti yang akan menjadi acuan dari BPBD gitu. Oke. Jadi sekarang sudah ada peta jalan ketika semoga tidak terjadi bencana lagi Jadi kita nggak harus ada arahan. Nah, gimana Bu Fitri? Sebelum dan sesudah ini. Jadi saat itu memang belum ada data ya. Akan tetapi pemerintah itu sebenarnya sudah punya data, tapi di masing-masing OPD, di masing-masing dinas, sehingga mereka kan jalan sendiri-sendiri, turun sendiri dengan data yang dimiliki, sehingga tidak ada koordinasi gitu. Sedangkan kami sebagai aktivis dan memiliki organisasi ya saat itu, Mbak Sri dengan HWDI-nya, saya dengan Pertuni dan Yayasan Samara Lomboknya, kemudian juga banyak teman-teman dengan organisasi masing-masing juga turun untuk memberikan bantuan kepada teman-teman yang jadi korban. Bukan hanya teman-teman, kami aja sebenarnya korban gitu kan. Sebenarnya jadi korban, terutama di perempuan dengan penyandang disabilitas yang memiliki beban ganda itu kan ketika terjadi gempa itu sangat rentan gitu ya, karena kan banyak peran yang di sana kayak gitu. Nah, alhamdulillah setahun yang lalu BPBD NTB itu sudah membuat data terpilah, dibantu dengan ULD BPBD, dibantu dengan teman-teman yang terlibat di ULD, sehingga data terpilah ini akan sangat membantu kita semua gitu ya, ketika terjadi bencana sudah siap. Dan karena Selamat ini kan bersama, bukan hanya satu atau dua lapisan masyarakat aja, tapi Selamat ini kebutuhan bersama. Sehingga dengan data terpilah ini harapannya ketika terjadi bencana, kami penyandang disabilitas itu sudah siap, karena dari sebelum, kemudian saat, dan setelah bencana itu kami sudah mempelajari kayak gitu. Dan pengalaman 2018 kemudian juga tidak hanya gempa ya, tapi COVID kemarin, kemudian juga banjir. Bahkan dengan data terpilah yang dimiliki BPBD setahun yang lalu pun juga belum menjadi solusi ketika terjadi banjir di Mataram kemarin, kan kaget juga gitu. Sampai banyak teman penyandang disabilitas juga tidak
belum terjangkau. Nah, ini juga perlu peningkatan lagi upaya untuk bagaimana penyediaan data terpilah itu di semua desa di Nusa Tenggara Barat. Oke. Gimana Pak Wan menjawab ini? Kan tadi kemarin diceritakan Bu Putri masih belum begitu maksimal kayaknya penanganan kemudian data-data yang disampaikan sama teman-teman. Betul. Memang belum, kalau maksimal sih belum ya. Nah, kalau belum maksimal, apalagi optimal tuh masih jauh lah. Tapi memang kita lagi ke arah sana. Kita lagi proses ke arah sana gitu. Jadi benar sekali tadi yang disampaikan juga kan sudah disinggung sedikit terkait dengan OLD tadi ya. Ini kita jauh melompat ke depan ini terkait dengan OLD ini baru memang terbentuk di tahun 2024. Jadi untuk mengakomodir kawan-kawan ini dalam rangka pelibatan mereka, maka kami berinisiasi gitu waktu itu membentuk unit layanan disabilitas di bawah BPBD Provinsi NTB bekerja sama dengan tadi juga disampaikan ada Siap Siaga, ini program terkait dengan prabencana sebelum bencana itu yang mana nih bekerja sama dengan pemerintah Australia sebenarnya. Jadi BNPB bekerja sama dengan pemerintah Australia melalui sebuah program yang namanya Siap Siaga tadi. Nah, kebetulan NTB juga salah satu menjadi lokus kegiatan dari program Siap Siaga ini. Nah, karena keterbatasan pemerintah ini kan sebenarnya punya sumber daya. Sumber daya itu ya sumber daya manusianya. Nah, tapi sumber daya budgetnya itu kadang pemerintah tuh kurang gitu loh. Nah, jadi makanya sumber daya apa? Sumber daya keuangan gitu ya. Apalagi di tengah efisiensi kayak gitu. Nah, kita ada beberapa jadi ini tantangan betul. Jadi bekerja sama dengan mitra-mitra pembangunan. Salah satunya program ini. Mereka punya punya program, kita punya idenya gitu. Nah, begitu juga dengan ini. Akhirnya terbentuklah tadi singkat cerita terbentuklah OLD untuk mengakomodir. Nah, semua kepengurusan OLD ini adalah kawan-kawan ini sendiri. Dan mereka pun melakukan pemilihan data tadi. Karena mereka yang lebih tahu teman-temannya berada di NTB lah ya gitu. Karena ada organisasi-organisasinya. Misalkan dengan Bu Sri tadi dengan organisasi HWDI-nya, Bu Fitri tadi dengan organisasi tunanetranya. Banyak yang lain juga seperti itu. Ada banyak ya Bu ya. Semua itu berkumpul dalam satu wadah yang namanya unit layanan disabilitas. Nah gitu ya. Kita berusaha untuk semua penanggulangan bencana ini kita inklusif gitu. Karena ini juga amanat dari Undang-Undang Penanggulangan Bencana atau Undang-Undang 24 tahun 2007. Kemudian ada Perka BNPB juga nomor 13 tentang pengaruh utama gender gitu. Nah, ini memang kita harus melibatkan mereka. Makanya sejak awal kita sekarang akan mencoba. Kemarin pun di tahun 2025 kita menyusun rencana kontingensi kalau tadi sempat disebut banjir Mataram karena memang itu kita belum ada terus terang rencana kontingensinya sudah expired. Jadi baru kita buat ulang kemarin di 2025 rencana kontingensi untuk banjir. Nah, kawan-kawan dari OLD kami libatkan di situ. Mereka biar tahu nanti mereka berbuat apa, siapa berbuat apa. Jadi kalau udah ada plan-nya, besok pada saat terjadi kan tinggal action. Nah, jadi bencana ini nggak mungkin nggak datang, Mbak. Bencana ini pasti akan datang, pasti datang. Cuman gitu. Kita siap nggak untuk menghadapinya gitu. Kan nggak bisa kita cegah datang banjir nih dengan apalagi namanya kerusakan, alih fungsi lahan yang begitu masif. Jadi nggak bisa. Cuman kita hanya bisa mempersiapkan diri kita untuk menghadapi bencana sesuai dengan namanya siap siaga itu tadi. Nah, kita harus siap dan siaga. Gitu. Jadi hanya itu yang bisa kita lakukan termasuk menyiapkan kawan-kawan disabilitas agar tidak menjadi korban karena mereka bagian dari kawan-kawan yang rentan gitu. Salah satu dari kelompok-kelompok rentan yang harus kita istilahnya prioritaskan begitu. Dan dengan terbentuknya ULD ini tadi. Salah satu implementasinya itu kita membentuk ULD dan kami harapannya di seluruh kabupaten kota juga akan menindaklanjuti ini. Jadi baru provinsi secara nasional pun bisa dihitung dengan jari kok yang membentuk ini terkait dengan pelibatan teman-teman ini. Di NTB pun setahu saya baru satu kabupaten tuh, Lombok Utara. Jadi provinsi dan Lombok Utara. Jadi kemarin pada saat ada musyawarah perencanaan pembangunan tematik kebencanaan kami dorong agar kawan-kawan di kabupaten kota juga segera membentuk ini sehingga kita bisa benar-benar satu gitu loh, satu pemahaman dan data itu jadi benar-benar satu gitu. Jadi tidak ada lagi simpang siur data karena pemerintah desa juga punya data.
Dukcapil juga dia punya punya data gitu ya kan. Terus dinas perikanan juga punya data gitu. Mungkin ada nelayan yang jadi semua data nih, nah mana yang benar data ini sebenarnya, itu loh maksud saya itu. Itu yang kita harus tahu kan. Nah, jadi kawan-kawan ini udah berinisiasi. Kalau kami sih lebih percaya sama teman-teman ya, karena mereka yang mengetahui kan orang-orangnya ada di mana, mereka lebih paham dari data Resosek tadi itu. Iya. Kita Gitu. berharap sih setiap kabupaten kota ada ULD-nya itu tadi Iya, sehingga kita sudah penanganan mendukung bencana itu, itu kita inklusi mengarah ke sana, benar-benar betul. merata gitu ya. Betul Oke. sekali. Oke, ke Ibu Sri. Ibu Sri, menurut Ibu Sri sebagai ketua organisasi di HWDI, bagaimana Ibu melihat pelibatan teman-teman disabilitas dalam penanganan bencana? Seberapa penting gitu? Kalau dikatakan seberapa penting, 100% penting. 100% penting. Karena itu tadi, karena tidak ada, jangan membicarakan penyandang disabilitas tanpa melibatkan disabilitas, gitu kan? Karena tidak ada yang tahu kebutuhan kami itu apa. ya. Saya sama Mbak Fitri ini kebutuhannya berbeda-beda. Kadang kan ini kalau kami tidak terlibat itu nanti penanganannya juga tidak sesuai, terus tidak tepat sasaran, terus bantuannya juga tidak tepat sasaran. Misalnya nih Bu Fitri butuhnya tongkat putih, dikasih kursi roda gitu kan, Nggak kan nyambung tidak ya. nyambung gitu kan kalau tidak terlibat gitu. Jadi kebutuhan uang Oh itu sama ya, semua level lah. jadi itu kalau kami tidak terlibat, takutnya nanti ketika penanganan bencana baik dari pra sampai pasca bencana itu tidak akan sesuai dengan kebutuhan teman-teman penyandang disabilitas. Apalagi keterlibatan perempuan, kita tahulah kan Mbak, seperti yang disampaikan tadi, perempuan penyandang disabilitas itu mendapatkan diskriminasi yang berlapis. Sebagai seorang perempuan, budaya patriarki kita di Lombok ini masih sangat kental gitu kan. Bagaimana misalnya perempuan pulang malam dibicarakan macam-macam, kalau laki-laki sampai pagi tidak ada yang bicarakan. Nah, bagaimana dengan perempuan disabilitas? Sudah menjadi perempuan pulang malam lagi. Pulang malam lagi. Disabilitas, kita membayangkan misalnya di desa itu, di satu desa terpencil ada seorang perempuan disabilitas, terus tidak pernah mendapatkan pelayanan dengan ekonomi di bawah rata-rata, itu kan sudah menjadi beban yang sangat signifikan, dan itu menjadi kelompok yang paling berisiko ketika terjadi bencana. Nah, ketika kami sebagai seorang perempuan tadi itu membicarakan tentang penyandang disabilitas tidak terlibat. Nah, membicarakan perempuan tidak terlibat pun kebutuhan kami itu tidak akan pernah, dan kata inklusif kayaknya masih jauh kalau tidak melibatkan teman-teman penyandang disabilitas. Kata inklusif yang setara itu masih jauh. Walaupun saat ini kita melihat bahwa visi misi Bapak Gubernur kita itu kalau tidak salah di misi yang kelima itu adalah NTB inklusif. Tapi kami berharap ke 5 tahun ke depan ini beliau menginklusifkan NTB dengan melibatkan teman-teman penyandang disabilitas khususnya perempuan. Nah, kepemimpinan perempuan ini kan juga masih sedikit, Mbak. Kepemimpinan perempuan di non-disabilitas juga masih sedikit. Nah, kepemimpinan perempuan disabilitas ini sangat-sangat butuh untuk dilibatkan di dalam proses perencanaan. Jangan perencanaan saja, tapi bagaimana proses penganggaran, supaya kita bisa mengkawal. Misalnya saat ini kami mengusulkan untuk penanganan penyandang disabilitas ketika bencana, dan kami mau dari awal seperti yang disampaikan oleh Pak Kabid tadi bahwa kita memang harus dilibatkan dari proses perencanaan sampai dengan penganggaran. Nah, kenapa penting untuk keterlibatan perempuan penyandang disabilitas? Karena ada sesuatu yang tidak bisa dibicarakan oleh laki-laki. Misalnya di tempat evakuasi, bagaimana perempuan-perempuan disabilitas, kita tahu itu toiletnya, toilet portable itu, jangankan disabilitas, yang non disabilitas saja susah untuk masuk. Bagaimana ketika dia terjadi ketika menstruasi atau bagaimana penanganannya, dan itu juga rentan terhadap
pelecehan seksual waktu gempa itu rentan terhadap pelecehan seksual. Nah, inilah pentingnya kepemimpinan perempuan disabilitas dan keterlibatan perempuan disabilitas dalam proses perencanaan sehingga nanti apa yang dibutuhkan oleh perempuan disabilitas itu bisa masuk dalam perencanaan dan bisa diakomodir. Karena yang paham betul apa kebutuhan itu memang dari teman-teman disabilitas. Bu Fitri, ada tambahan dari Ibu Sri bilang 100% harus gitu. Betul sekali, kalau saya nggak hanya 100% lebih. Perempuan itu kan punya tanggung jawab yang heterogen gitu ya. Apalagi perempuan dengan disabilitas kayak gitu. Yang saya sampaikan tadi dan disampaikan juga oleh Mbak Sri bahwa kami itu memiliki beban ganda gitu. Selain sudah perempuan dengan disabilitas harus mengurus keluarga, kemudian juga masih beraktivitas lainnya seperti itu. Nah, artinya perempuan dengan disabilitas itu memang penting gitu ya untuk dilibatkan dalam proses dari perencanaan, kemudian juga pelaksanaan hingga monef, karena ketika sudah dilibatkan seperti itu pun sebenarnya belum tentu maksimal hasilnya, apalagi tidak dilibatkan gitu, karena kan yang stigma itu tadi itu tetap akan tersandang kepada perempuan disabilitas, walaupun pendidikannya tinggi misalnya, itu tetap terstigma, sehingga ketika ada ruang, ada forum-forum publik itu seringkali tidak dilibatkan, jadi ditinggal gitu. Mereka masih memandang kami itu sebagai objek gitu ya, tidak hanya menerima manfaat, bukan terlibat untuk dari perencanaan, sehingga seluruh kebutuhan itu akan sesuai kepada kami, dan kami itu representasi gitu ya dari perempuan-perempuan disabilitas lainnya yang menjadi korban bencana saat itu. Dan ketika pun kami dilibatkan mulai dari sekarang dalam proses perencanaan, insya Allah akan bisa meminimalkan korban, karena perempuan dengan disabilitas itu sangat rentan terhadap bencana. Gimana menjawab ini, Pak Awan? Benar sekali sih, memang keterlibatan perempuan ya, apalagi disabilitas gitu. Udah perempuan disabilitas, yang perempuan non disabilitas saja masih ini pengalaman kita juga, misalkan tadi sempat disinggung terkait kebutuhannya memang berbeda, hanya mereka sebenarnya yang mengetahui. Kadang kita pun memang kita dalam misalkan ke tempat pengungsian pada saat penanganan kebencanaan, pas lagi tanggap darurat itu udah ada klaster logistik misalkan itu, jadi logistik kita pun kadang tidak pernah berpikir tuh sampai kebutuhan-kebutuhan khusus seperti itu tadi, misalkan sampaikan ternyata kita nggak tahu nih, di sana ada penyandang disabilitas nih, tapi kita nggak tahu datanya itu dia disabilitasnya apa gitu. Ya, seperti tadi contohkan, ternyata butuhnya tongkat, kita bawanya yang lain gitu kan gitu. Ternyata butuhnya alat pendengar, ternyata kita bawanya kursi roda misalkan, seperti itu. Jadi itu yang kadang yang non disabilitas pun seperti tadi disampaikan, kita punya stok logistik misalkan hanya biasanya kan lebih cenderung ke pangan. Itu memang yang paling utama ya, pangan itu tetap ya. Terus ada sandang dan papannya. Nah, kadang pengalaman saya tuh pernah sampai ada ribut tuh, ternyata kita tidak pernah menyangka bahwasanya di suatu lokasi pengungsian itu ternyata wanitanya banyak. Dan itu nggak tahu kenapa tiba-tiba mereka datang bulannya kok bisa bersamaan. Mungkin karena panik, stres kan, itu bisa jadi kan hormonnya. Nah, ternyata di dalam paket logistik kita tidak pernah kita pikirkan kalau kita harus memberikan pembalut misalkan kayak gitu. Nah, itu kan jadi suatu problem tuh. Karena kita tidak tahu kebutuhannya gitu. Kita hanya datang ngasih terus pergi lagi tuh. Data dari pihak desa atau pihak mungkin pemerintah setempat juga tidak pernah menyampaikan seperti itu. Nah, jadi sekarang memang kita sudah mulai nih melibatkan teman-teman disabilitas, bahkan rencananya juga di tahun 2026 ini kita akan adakan untuk pelatihan teman-teman ini, pelatihan bersamaan dengan pelatihan tim reaksi cepat kami, pelatihan TRC penanggulangan bencana. Nah, kita libatkan mereka. Nah, teman-teman ini dari sisi mananya, kan begitu. Mereka pelibatannya dari sisi mananya gitu. Ya bukan berarti nanti dilatih terus kayak Bu Sri terus pergi nolong orang yang tenggelam, kan nggak mungkin juga kan gitu. Jadi maksudnya makanya karena sesuai. Jadi mereka yang tahu saya itu akan menyumbang atau saya itu akan berkontribusinya di bagian mananya begitu. Jadi seperti itu.
Ya begitu kan, Bu. Rencananya tahun ini, insya Allah kalau tidak ada halangan ya. Tapi saya bilang kita tidak menggunakan APBD nih, gitu kan. Banyak donatur gitu ya. Karena kalau APBD nggak mungkin kita keterbatasan anggaran. Jadi kita punya ide, teman-teman ini punya ide gitu. Jadi mereka yang menentukan sendiri mereka butuh apa. Jadi itu kita di ULD tadi pun kita mereka yang merencanakan programnya. Oh, kita setahun ini kita mau ngapain nih? Ya silahkan, kami selaku BPBD yang mewadahi ini mensupport mereka, silahkan. Apa bapak-bapak, ibu-ibu butuhnya apa sih? Tahun ini mau ngapain nih? Kita mau ngapain, berkontribusi terhadap pembangunan, kebencanaan ini mau ngapain? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang lebih paham gitu teman-teman ini. Jadi kita berikan akses itu. Nah, kayak contoh satu kayak gini tadi, pentingnya koordinasi kita nih. Tadi kan disampaikan sebelum datang ke sini, kalau teman-teman di sini nggak pernah berpikir kan, kalau ternyata di sini tuh butuh tidak accessible terus. Ternyata begitu datang Bu Sri, wah ini nggak accessible nih, nah kan gitu. Karena mungkin teman-teman Tribun kan tidak ada penyandang disabilitasnya, jadi nggak pernah kepikiran seperti itu. Gitu. Nggak pernah tiba-tiba ada mengundang tamu yang disabilitas gitu, loh baru kepikiran, oh berarti besok harus buat nih ada jalur khususnya kan seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu juga diperhatikan. Iya, karena mereka yang tahu gitu, mereka yang tahu. Termasuk di lokasi bencana dan itu juga diperhatikan sama BPBD. Iya, menjadi fokusnya. Gimana? Jadi kayak tadi ada toiletnya, memang benar sekali itu toiletnya. Nanti makanya toiletnya itu seperti apa sih yang toilet namanya toilet darurat nih, seperti apa sih yang mereka butuhkan toilet daruratnya gitu. Nanti berhadapan dengan penyandang perempuan disabilitas saat hamil. Itu kan juga kan yang hamil bukan hanya yang non disabilitas. Iya. Saat bencana ini juga harus dipikirkan kan perempuan disabilitas saat hamil itu gimana menyiapkan tempat evakuasi, kemudian juga sarananya. Jadi bukan hanya kebutuhannya itu bukan hanya makan saja gitu ya. Tapi juga infrastruktur itu harus dibangun secara inklusif sehingga semuanya bisa aman gitu. Aman itu bukan hanya aman dari bencana aja, tapi aman dari saat interaksi sosial saat bencana kan kayak gitu. Aman saat di dalam evakuasi. Jadi dipastikan aman semuanya kayak gitu. Ya. Dompetnya juga aman ya? Dompetnya juga aman. Hal itu aman untuk semua. Oke, Bu Sri, apa harapannya ke depan terkait dengan koordinasi dengan BPBD yang sekarang mulai melibatkan teman-teman disabilitas dalam penanggulangan bencana? Kalau saya sih harapannya ya tetaplah ada koordinasi berkelanjutan gitu ya. Jangan sampai ini kan masih didukung oleh siap siaga gitu kan. Nah, kami mengharap setelah tidak ada siap siaga kita masih tetap ada koordinasi berkelanjutan. Jadi bukan hanya di BPBD saja sebenarnya, bagaimana lintas sektor gitu kan, bagaimana BPBD ini membangun lintas sektor dengan OPD lain. Terutama terkait dengan data gitu kan ini seperti Bapak tadi bilang, data mana sih yang harus dipakai gitu kan, yang benar mana gitu. Jadi data ini kan di Dinsos ada, di BPS ada. Nah, harapannya ke depan dari BPBD juga membangun lintas sektor dengan OPD lain. Kan tidak mungkin nih ULD yang akan membangun lintas sektor gitu kan, tapi bagaimana lintas sektor. Nah, itu sih harapannya ke depan, semoga ULD ini tetap ada, tetap berjalan, dan juga kapasitasnya juga tetap ditingkatkan gitu ya. Jangan sampai siap siaga pergi ULD mati gitu kan. Itu yang tidak kami inginkan. Kan kita sudah membangun nih Mbak dari 10 organisasi Mbak ya yang terlibat di sana. Itu kan punya punya visi misi yang berbeda gitu kan. Walaupun organisasi disabilitasnya sama-sama organisasi disabilitas, misalnya HWDI visi misinya berbeda, Yayasan Samara berbeda, dan juga yang lain itu berbeda. Itu kita satukan itu butuh tenaga dan butuh pikiran gitu kan. Butuh pikiran bagaimana nih menyatukan 10 organisasi, dan juga bukan organisasi disabilitas saja, ada pemerhati disabilitas, lembaga pemerhati disabilitas. Ini kan sudah disatukan, dan setelah disatukan kita sudah dikasih peningkatan. Buat sayang gitu kan ketika siap siaga pergi nanti ini jadi tidak berkembang lagi. Dan harapannya nanti juga BPBD ini bagaimana supaya ULD ini tetap
eksis gitu kan, tetap ada gitu dan tetap memberikan kontribusi untuk kebencanaan baik untuk BPBD dan masyarakat, khususnya masyarakat disabilitas. Oke. Ibu Fitri, silakan apa yang iya. Jadi untuk pola komunikasi, koordinasi dan komitmen itu harus dibangun oleh semua dalam proses kebencanaan ini ya. Jadi pelibatan secara inklusif, karena prinsip inklusi itu memang harus diprioritaskan dalam semua program, khususnya dalam penanggulangan bencana. Jadi dengan adanya prinsip inklusi ini akan lebih bisa dipastikan bahwa semua itu akan selamat. Yang kedua, itu peningkatan kapasitas dari semua ya, baik dari internal BPBD maupun dari ULD. ULD ini dalam hal ini kan teman-teman penyandang disabilitas dari semua ragam, bukan hanya kami yang disabilitas netra, fisik, tapi kan disabilitas itu banyak ragamnya. Nah itu kemudian juga meningkatkan partisipasi yang aktif, kemudian juga memastikan perempuan, khususnya ya perempuan disabilitas itu aktif dalam semua forum, bukan hanya datang sebagai peserta, tapi juga dijadikan sebagai pengambil keputusan, kemudian juga dilibatkan dalam seluruh program, sehingga apa yang akan dihasilkan itu sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Tidak hanya infrastruktur yang disiapkan, misalnya adanya RAM bagi penyandang disabilitas pengguna kursi roda, tidak hanya tongkat atau mungkin simbol-simbol braille atau juru bahasa isyarat aja kan, tetapi juga layanan yang lebih inklusif, dan itu semua yang lebih memahami adalah kami. Nothing about us without us. Siapa yang paham kami kalau bukan kami sendiri. Oke, layanan yang lebih inklusif. Saya akan diskusi kita segera berakhir. Pak Awan mungkin sebagai terakhir untuk menjawab dari teman-teman. Tadi layanan yang lebih inklusif, kemudian tadi Bu Sri sampaikan jangan sampai siap siaga pergi ULD mati. Pak Awan. Iya. Jangan siap siaga pergi, Pak Awannya pergi juga gitu. Ya, jadi memang ya ini tantangan sih. Kita memang tetap akan karena kita sudah mulai ya. Kita sudah mulai dan kita tidak akan berhenti sampai tercapai tujuannya kan begitu. Jadi insya Allah sih tidak akan seperti itulah. Maksudnya kalau dikhawatirkan tadi karena ini udah program, jadi ini udah bagian dari program pemerintah. Kita harapannya juga ini akan tetap berlanjut. Nah, pentingnya juga kami harus memang koordinasi nih. Jadi kita sering ngomong nih koordinasi, gampang diucapkan tapi susah dilaksanakan. Padahal gampang banget koordinasi, tapi begitu kita rapat aja hasil rapatnya susah kita implementasikan itu. Nah, tapi kan bukan berarti kita terus harus nyerah gitu kan, nggak seperti itu. Tetaplah kita melakukan koordinasi, misalkan dengan tidak hanya kami saja ya, dengan teman-teman ULD, mungkin dengan OPD-OPD lain lah saya rasa. Misalkan tadi kok disinggung juga terkait dengan infrastruktur, sekarang kita lihat infrastruktur kita mana sih yang ramah difabel ini, misalkan yang mana. Nah itu harus kita yang melibatkan yang teman-teman kebutuhan dari teman-teman inklusi ini seperti apa. Misalkan bangun jalannya seperti apa gitu, trotoarnya seperti apa yang harus kita siapkan. Trotoar kita kan kadang tidak aksesibel gitu loh, karena tidak ada, mungkin kalau di Jakarta saya lihat sudah ada kayak simbol-simbol gitu ya, ada blok-bloknya itu apa namanya itu ya. Nah, kayak begitu. Nah, kita dilihat di Mataram aja belum ada seperti itu. Nah, ini perlunya koordinasi tadi. Kita koordinasi, kita bilang, "Oh, tolong Pak dibuatkan seperti ini." Tapi kan anggarannya nggak ada. Kan gampang tuh koordinasi itu semuanya. Cuman implementasinya yang agak berat memang. Sekali lagi semua ujung-ujungnya selalu bukan alasan klasik sih, tapi memang ini ujungnya adalah pendanaan. Pendanaan itu yang paling penting sebenarnya. Misalkan dengan koordinasi dengan tadi misalkan terkait dengan data ya kita akan tetap itu data kita gunakan satu data. Sekarang kan sudah ada nih kita punya kayak teman-teman ULD ini, kita sudah punya data tapi baru menjangkau hampir Lombok Utara ya Bu ya. Hampir semua ya. Tapi sampai Pulau Sumbawa sepertinya belum ya. Kita ini ya belum kita coba untuk ke sana juga. Karena kita nggak tahu nih Mbak, data disabilitas itu memang ada yang sudah dari awal memang sudah disabilitas. Tapi ada
penyandang disabilitas baru. Nah, ini yang perlu harus kita update terus, misalnya. Kan ada orang penyandang disabilitas ini karena memang dari kecil misalkan. Ada juga karena tiba-tiba karena korban kecelakaan, misalkan itu baru terjadi. Nah, ini kan harus kita update data ini sehingga kita tahu berapa jumlahnya, apa kebutuhannya. Jadi setiap orang ini benar-benar berbeda-beda kebutuhannya. Jadi seperti itu. Jadi kita harapkan ada NTB 1. Memang udah ada nih NTB 1 data. Kita punya aplikasi di aplikasi kebencanaan. Jadi teman-teman juga bisa berkontribusi, misalkan lapor bencana segala macam, ada kejadian bencana, mereka langsung bisa mengakses itu, bahkan masyarakat pun bisa mengakses itu gitu. Nah, dan satu besok nih di tanggal 26 ya, Bu Sri, Bu Fitri, tanggal 26 besok kita ada HKBN kan. Nah, itu nah ini mereka juga kita libatkan nih di HKBN itu besok ini. Nah, jadi ada momen khusus tuh, ada talkshow ya Bu ya. Nah, rencananya itu nanti kita HKBN-nya peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional ini pada saat Car Free Day. Jadi kita coba, kenapa kok di Car Free Day? Karena kita biar sosialisasinya lebih gampang nih. Kalau di tempat-tempat tertentu kan kadang ini kan tempat keramaian tuh. Nanti depan rencananya depan mana? Kominfo ya. Di depan Kominfo nanti kita akan kayak semacam ada kuis, ada sosialisasi kebencanaan, ada dialog interaktif, bahkan ada door prize tentunya gitu ya. Ada door prize juga buat semua masyarakat NTB nih, bukan banyak aja, semua kami undang tuh. Jadi supaya jangan lagi ngomong, kita nggak tahu informasi kebencanaan. Jadi seperti itulah salah satu cara kita untuk menyebarluaskan informasi kebencanaan. Terkait besok ini ada apa nih kan? Kan sudah rame nih, misalkan ada apa tuh Bu Sri, Godzilla tuh, El Nino Godzilla. Nah, ada juga udah rame, besok akan musim kemarau berkepanjangan. Nah, jadi apa antisipasi kita gitu? Ya itu salah satu media kita lewat besok ini salah satunya ya, kita untuk menyebarluaskan informasi-informasi terkait dengan kebencanaan. Jadi pastinya nanti di tanggal 26 ya? Tanggal 26 hari Minggu jam 6 sampai jam 9. Oh, jam 6. Itu ada juga buat ini ya, ada kalau nggak salah ada 300 voucher gitu yang kita sewa untuk makan gratis. Nah, jadi ada pelibatan, ada 30 UMKM ya kalau nggak salah ya. Ada 30 UMKM yang ikut terlibat di situ. Jadi masyarakat bisa terlibat gitu untuk akses itu. Informasi juga sangat terbuka sekali ya. Ya, banyak Bu aplikasinya Mbak. Jadi aplikasinya bisa di Siaga NTB. Teman-teman bisa download semua di Play Store-nya juga bisa, di iOS juga udah dapat gitu. Aplikasi webnya juga bisa. Jadi harapannya tadi itu semua benar-benar aware gitu loh terhadap bencana, karena masih saya berpikir nih teman-teman kita, masyarakat kita tuh berpikir bahwa bencana itu tugasnya BPBD. Kalau masih kita berpikiran kayak gitu, nggak sanggup. BPBD itu personilnya hanya 100 sampai 150 orang, itu nggak sanggup nangani bencana satu provinsi. Bencana itu satu daerah. Jadi nggak mungkin gitu. Bencana baru kerja, kalau nggak kerja. Makanya jadi ada beranggapan juga, BPBD itu kerjanya seperti kata Bu Fitri, kalau pas ada bencana. Padahal ini yang kita lakukan, kan ada fase bencana, ada peranya, ada tanggap darurat, ada fase pasca bencana. Jadi peranya ini yang kita sekarang tuh berbasis pengurangan risiko bencana gitu. Karena yang dilihat masyarakat pas bencana ada BPBD. Ada BPBD tuh. Terus nanti kalau itu Mbak tidak sesuai bantuan BPBD disalahin gitu. Pokoknya giliran yang salah tuh BPBD aja gitu. Pas lagi mau datang banjir gitu, BPBD-nya mana nih? Padahal kalau BPBD datang, banjir juga nggak mungkin nggak datang, tetap datang banjirnya gitu. Oke. Dari Ibu Fitri sama Bu Sri ada yang mau ditambahkan sebelum saya tutup? Iya, saya lebih ini ya, untuk prinsip inklusivitas itu wajib tetap diterapkan dalam semua program, karena inklusif ini nanti dampaknya bukan hanya pada penyandang disabilitas tapi pada semua. Misalnya tadi ketika membangun infrastruktur yang ramah disabilitas itu juga akan bisa digunakan oleh misalnya lansia, ibu hamil, anak-anak seperti itu. Artinya ketika tadi Pak Awan menyampaikan bahwa kembali lagi ke dana, masalah kita data dan dana kan gitu kan. Dana ini memang besar, akan tapi dampaknya juga kepada semuanya gitu, yang akan merasakan, yang akan merasakan nyaman itu semuanya, tidak hanya penyandang disabilitas saja. Dan akan bisa dipastikan juga ketika dalam kebencanaan ini akan meminimalkan korban gitu ya. Karena penyandang disabilitas ini kan tumbuh dan berkembang bukan hanya karena penyakit atau genetik saat lahir, akan tapi juga kejadian itu akan menjadi penyandang disabilitas, dan khususnya ketika usia lanjut itu juga
secara otomatis akan menjadi disabilitas. Makanya marilah kita siapkan sejak dini itu untuk infrastruktur, kemudian layanan dan akses informasi, akses pengetahuan itu bisa dipakai untuk semuanya, bisa diakses oleh semuanya sehingga kita akan hidup dengan aman itu tadi. Oke. Inklusif. Inklusif. Ya, saya nyambung sedikit, benar emang apa yang disampaikan oleh Bu Fitri terkait dengan inklusif dan untuk kita semua. Kadang kan orang melihat misalnya ada logo nih di toilet, logo disabilitas. Kadang orang kan mengatakan itu untuk disabilitas, tidak bisa digunakan. Padahal itu bisa untuk semua. Kalau kita membicarakan kata inklusif untuk semua kan, jadi bangunan itu dibuat untuk penyandang disabilitas dan semua masyarakat. Tetapi ketika tidak ada bangunan untuk kami tidak bisa mengakses itu kan. Hanya masyarakatlah yang bisa mengakses. Tetapi yang baik itu disabilitas. Yang terabaikan itu disabilitas, yang tidak bisa mendapatkan haknya adalah disabilitas gitu. Tetapi kalau sudah kita membuat akses untuk teman-teman disabilitas, semua masyarakat bisa mengaksesnya gitu. Jadi intinya adalah buatlah sesuatu untuk disabilitas agar bisa digunakan untuk semua. Jangan membuat untuk semua tanpa membuat untuk disabilitas gitu kan. Jadi itu Mbak, kata inklusif itu memang artinya panjang sebenarnya, manfaatnya panjang gitu kan, bukan hanya untuk satu kelompok tetapi untuk semua gitu. Itu sih, dan harapannya kalau kita berbicara tentang efisiensi anggaran, bagaimana sebenarnya hal yang sudah ada ini kita perbaiki, bukan membuat program baru, tapi program misalnya seperti ada program di BPBD, ketika tidak ada program untuk disabilitas, bagaimana memasukkan, bukan membuat program khusus untuk disabilitas yang menggunakan anggaran besar gitu, tetapi bagaimana anggaran ini bisa juga masuk isu-isu disabilitas di situ. Itu mungkin Mbak. Masih menuju inklusif itu tadi Pak Wan terakhir. Bagaimana kita menuju inklusif ini gimana tuh? Siap, Nanti usianya Pak Wan nggak ya? Ya, tapi memang benar sekali sih. Kadang kita berpikir, misalkan kalau contoh ini sesuatu produk itu khusus untuk disabilitas. Padahal sebenarnya itu bisa digunakan juga untuk yang lain gitu. Cuman kayak contoh tuh tadi Bu Sri mencontohkan kayak toilet, misalkan kan ada tuh gambar kursi roda, misalkan kayak gitu. Jadi kadang orang juga, kalau ada ini berarti yang lain nggak bisa pakai. Padahal lebih nyaman sebenarnya karena lebih luas kan sebenarnya itu. Jadi apa kebutuhan mereka ini sebenarnya bisa juga digunakan untuk yang lain. Saya pikir seperti itu. Nah, terkait dengan apa tadi yang dikhawatirkan terkait dengan anggaran, itulah perlunya kita berinovasi tadi Mbak. Berinovasi, misalkan memanfaatkan maksimal apa yang sudah ada seperti kayak program, kita maksimalkan saja programnya, atau menggunakan dana-dana yang lain gitu. Kalau tadi yang dikhawatirkan mungkin kalau misalkan program siap siaganya selesai, ya nanti mungkin ada program yang lain pasti ada. Karena kita juga jangan salah, kita juga di dalam kebencanaan itu kita punya kerjasama dengan dunia usaha. Nah, di mana dunia usaha ini dia juga punya dana yang namanya CSR itu. Nah, itu bisa kita gunakan sebenarnya. Tapi tergantung dari kemampuan pemerintah untuk mengelola tadi, melakukan kerjasama tadi itu. Kita di OPD sebenarnya tinggal meneruskan itu saja gitu. Selama ini kan biasanya yang terjadi itu adalah dana-dana CSR ini hanya digunakan untuk saat tanggap darurat, misalkan untuk logistik yang paling sering itu. Nah, di Jawa saya pernah melihat itu dana CSR-nya juga digunakan untuk pasca bencana, ya untuk memberikan rumah huntara misalkan, atau hunian tetap untuk korban bencana, termasuk korban-korban dari penyandang disabilitas gitu. Nah, kenapa tidak misalkan dana CSR-nya juga kita gunakan untuk program-program inklusif tadi gitu loh. Hanya saja kan kita belum ketemu nih, makanya tadi fungsi koordinasi gitu loh. Ya kan kita belum ketemu nih sama dunia usaha nih, gimana Pak gitu. Siapa tahu dunia usaha juga punya program itu, ternyata mereka bingung selama ini mungkin, loh kita sebenarnya ada program nih, tapi kita nggak tau mau kemana gitu. Nah, karena tadilah pentingnya koordinasi tadi itu. Saya pikir itu. Koordinasi dan inovasi tadi untuk menuju inklusi itu tadi. Jadi
Luar biasa ya. Cukup Pak Wan ya. Karena seru ya kalau Seru bicara bencana ya. Ternyata gitu ya. saya juga berbicara, kita diskusi ini banyak hal baru yang saya tahu gitu dari tadi data, kemudian penanganan bencana untuk teman-teman disabilitas ternyata berbeda dan program-program saya baru tahu tuh ada siap siaga tuh. Dan ULD, Unit Layanan Disabilitas. Ini luar biasa sekali dan nanti teman-teman jangan lupa tanggal 26 ya. Kami mengundang ya semua masyarakat NTB Nusa Tenggara Barat, tapi tentunya yang berada di Mataram yang paling atau di Pulau Lombok lah. Kalau Pulau Sumbawa nggak mungkin dari Bima mau datang gitu ya. Nah, tapi silahkan saja. Jadi mungkin kebetulan lagi berlibur kan, tanggal 26 itu kebetulan hari Minggu. Jadi untuk semua masyarakat NTB untuk bisa hadir di acara di peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional yang kita pusatkan di Car Free Day pada saat Car Free Day di depan kantor Kominfotik. Depan seberang kantor DPRD provinsi. Di sana ada sosialisasi terkait kebencanaan, termasuk aplikasi-aplikasi kebencanaan, kemudian ada dialog interaktif, serta ada kuis, kemudian ada door prize, dan yang paling penting adalah ada makan gratis. Nah, ini jadi kalau habis jogging capek silahkan mampir gitu. Kita udah siapkan gitu. Oke, nanti jangan lupa tanggal 26 dan tentunya saya pribadi dan masyarakat Nusa Tenggara Barat optimistis tentang penanganan bencana yang inklusif itu tadi, Pak Kabid. Oke, Tribuners semua, ini luar biasa sekali diskusi kita hari ini, seru sekali. Kita sharing soal penanganan bencana dengan disabilitas dan ada program dari BPBD, ada siap siaganya dan ULD-nya tadi dengan program-programnya. Kita tunggu nanti sejauh mana penanganan inklusi kita di NTB ini, Pak Kabid ya. Siap. Oke, Tribuners semua, saya Laila dan ada Ibu Sri Sukarni, penyintas gempa sekaligus Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI NTB, pamit undur diri, dan juga ada Ibu Fitri Nugrahaningrum, aktivis perempuan disabilitas, pengurus unit layanan disabilitas BPBD NTB, dan ada Bapak Awan, Kabid Rehabilitasi, Rekonstruksi dan Kerjasama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi NTB. Pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.